إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. معاشر المسلمين jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kita berupaya untuk selalu melaksanakan dan mentaati semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala semampu kita. Demikian pula dengan kita menjauhi semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan ketakwaan yang semacam inilah ma'asyiral muslimin, kita berharap mudah-mudahan kita semua termasuk golongan orang-orang yang beruntung baik di dunia maupun di akhirat nanti. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam firman-Nya, wattaqullaha la'allakum tuflihun. Bertakwalah kalian semuanya kepada Allah agar kalian semuanya beruntung. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah dan sadarilah bahawa sungguhnya kita hidup di dunia ini ma'asyiral muslimin adalah untuk suatu tujuan dan hikmah yang sangat besar, yaitu apa? Agar kita semuanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah tegaskan hal itu dalam firman-Nya di surat Adz-Dzariyat pada ayat yang ke-56. Allah Ta'ala berfirman, وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu, kata Allah, kecuali agar mereka semua beribadah kepadaku. Ma'asyiral muslimin, inilah tujuan, inilah hikmah diciptakannya kita semua hidup di dunia ini. Karena itu ma'asyiral muslimin, hendaknya kita bersungguh-sungguh dalam melaksanakan kewajiban ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pula ma'asyiral muslimin, yang juga perlu kita ketahui bahawa sungguhnya kita hidup di dunia ini, kita hidup di antara tiga masa atau tiga keadaan. Yang pertama adalah masa lalu yang telah lewat, yang tidak mungkin akan kembali selama-lamanya. Apakah itu masa anak-anak kita, masa remaja kita, masa muda kita hingga sekarang ini. Kemudian yang kedua adalah masa kehidupan kita sekarang, yang kita berada di dalamnya pada saat sekarang ini. Kemudian yang ketiga adalah masa yang akan datang, yang kita tidak tahu secara pasti bagaimana keadaannya, terutama tentang kapan kita akan mati, di mana kita akan mati, dan dalam keadaan seperti apa kita akan mati. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ
dan tidak ada seorang pun yang tahu di bumi mana dia akan mengalami kematian. Namun perlu diketahui ma'asyiral muslimin, kematian itu pasti akan kita alami, karena semua orang yang hidup pasti akan mengalami kematian. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hal itu dalam banyak ayat-ayatnya. Kullu nafsin dha'iqatul maut tsumma ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian, kemudian kepada kamilah, yaitu Allah, kalian semuanya akan dikembalikan. Dalam ayat yang lain pula Allah Ta'ala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Allah Ta'ala juga berfirman, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian, kemudian kami akan memberikan balasan yang sempurna, atau kalian akan diberikan balasan yang sempurna pada hari kiamat nanti. Karena itu kata Allah, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Maka barang siapa yang diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia itulah orang yang beruntung. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu saja. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Untuk itulah kita harus selalu mengingat bahwa kita yang saat ini masih hidup, pasti kita akan mengalami, pasti kita akan merasakan yang namanya kematian itu. Dan untuk itulah ma'asyiral muslimin, menghadapi saat-saat kematian yang pasti akan mendatangi kita setelah ini nanti, maka tentunya kita akan mengalami masa di mana kita akan mengalami hidup setelah kematian nanti. Oleh karena itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan suatu penjelasan dan juga nasihat kepada kita agar kita benar-benar memanfaatkan kehidupan kita sekarang ini dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita sia-siakan begitu saja. Disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim dalam Mustadrak beliau, dan hadis ini dikeluarkan dan sumbernya dari sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Naam, dan hadis ini disahihkan oleh Imam Az-Zahabi dan juga Syalbani rahimahullah dalam Sahih At-Targhib wa Tarhib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menasihati kita semua ma'asyiral muslimin. Beliau mengatakan, iqtanim khamsan qabla khamsin. Manfaatkanlah 5 perkara sebelum datang kepada kalian 5 perkara yang lainnya. Apa itu? Syababaka qabla haramik. Manfaatkan masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Wasihhataka qabla saqamik. Dan manfaatkan sehatmu sebelum datang masa-masa sakitmu. Wa ghinaka qabla faqrik. Manfaatkan masa kayamu sebelum datang kemiskinanmu. Wa faraghaka qabla sughlik. Dan juga manfaatkan saat-saat lapangmu sebelum datang kesempitan kepadamu. Wa hayataka qabla mautik. Demikian pula manfaatkan masa hidupmu sebelum datang kepadamu masa kematianmu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis yang mulia ini Nabi SAW menyuruh kepada kita semua agar benar-benar memanfaatkan 5 perkara yang telah Allah karuniakan kepada kita sekarang ini sebelum datang kepada kita 5 perkara yang lain. Disebutkan 5 ini sebenarnya bukan merupakan batasan, namun ini perkara yang paling penting, perkara yang sangat besar yang harus kita perhatikan dan kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Apa itu? Yang pertama tadi, Rasulullah mengatakan syababaka qabla haramik, yaitu manfaatkan masa-masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Kita lihat ma'asyiral muslimin, di masa-masa muda, masa ketika badan kita kuat, badan kita penuh dengan kekuatan, dan untuk itu dalam masa-masa muda seperti ini, kesempatan untuk beramal saleh, kesempatan untuk melakukan berbagai amal ketaatan kepada Allah Ta'ala, ini sangat banyak dan bisa kita lakukan. Dan ini beda keadaannya dengan kalau kita sudah merasa menjadi tua atau lemah. Terkadang akan terhalang dari kita untuk banyak melakukan amal-amal saleh yang ini tidak bisa dilakukan kecuali di masa-masa kita masih muda, masih kuat, masih penuh dengan
yaitu aktivitas yang bermanfaat. Karena itu ma'asyiral muslimin, di saat-saat kita saat ini yang masih diberikan tubuh yang sehat, tubuh yang kuat di masa muda, gunakan masa muda ini dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang kedua, ma'asyiral muslimin, Nabi juga mengingatkan kepada kita, yakni untuk memanfaatkan wasihataka qabla saqamik, manfaatkan masa-masa sehat sebelum datang masa sakitmu. Nah, ma'asyiral muslimin, kita lihat kondisi sehat, setiap orang bisa melakukan berbagai macam aktivitas, terutama untuk melakukan amal-amal soleh, melakukan ibadah kepada Allah yang sangat banyak. Tapi kalau sudah sakit, apa yang mau bisa dilakukan? Karena itu ma'asyiral muslimin, manfaatkan betul-betul di saat kita sehat. Tetapi kita lihat sayang, kebanyakan di antara manusia, kebanyakannya adalah justru di saat-saat sehat digunakan untuk perkara yang sia-sia. Akibatnya, yakni telah banyak kehilangan berbagai macam keutamaan yang bisa dilakukan. Karena kalau sudah sakit, tidak akan bisa lagi untuk melakukan berbagai amal soleh dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau ke masjid sudah tidak bisa karena sakit-sakitan. Mau ikut ta'lim juga tidak bisa. Mau beramal soleh dan itu juga tidak bisa karena sakitnya. Karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka pada kesempatan ini kami ingatkan lagi bahwa sungguhnya Nabi SAW juga mengingatkan kepada kita ma'asyiral muslimin tentang hal ini. Ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas. Ada dua macam kenikmatan yang seringkali menipu kepada manusia. Kebanyakan orang tertipu dengan dua macam nikmat yang besar ini. Apa itu? Beliau mengatakan as-sihhatu wal faragh, nikmat yang berupa kesehatan dan juga nikmat yang berupa waktu luang. Iya, banyak di kalangan kita di saat sehat terlena dengan berbagai macam kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat dalam hidup kita, lebih-lebih untuk kehidupan akhirat kita. Karena itu ma'asyiral muslimin, di saat sehat gunakan waktu dengan sebaik-baiknya untuk berbagai ketaatan kepada Allah. Kita bisa melaksanakan salat-salat sunnah, puasa-puasa sunnah, ataupun ibadah-ibadah lain yang bermanfaat untuk kehidupan akhirat nanti. Kemudian yang ketiga yang juga diingatkan Nabi dalam hadis ini adalah Nabi mengatakan, yaitu manfaatkan kepada kita, yaitu waghinaka qabla faqrik, manfaatkan masa-masa kayamu sebelum datang miskinmu. Nah, di saat kita diberikan berbagai macam kenikmatan oleh Allah Ta'ala berupa harta, berupa kelebihan rezeki, maka jadikan hal itu sebagai sarana untuk kita bisa beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Apakah itu digunakan untuk sedekah, untuk infak, untuk berhaji, untuk berumrah, untuk membantu anak-anak yatim, orang-orang miskin, untuk menuntut ilmu dan sebagainya. Maka itu semua bisa dibantu dengan harta yang kita punya. Nah, sebelum datang ketika kemiskinan, sebelum datang pula ketika kita menyesal, kita punya harta tapi kita tidak bisa beramal dengan harta kita. Nah, ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran banyak mengingatkan hal itu dalam firman-Nya. Di antaranya Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Baqarah pada ayat 254, Allah ingatkan kita, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya yaumun la bai'un fihi wala khulatun wala syafa'ah wal kafiruna humudz zalimun. Allah Ta'ala menyatakan, wahai orang-orang yang beriman, berinfaklah kalian dari rezeki yang dari sebagian harta yang telah diberikan rezeki untuk kalian dari Allah Ta'ala sebelum datang kepada kalian suatu hari di mana pada hari itu tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi persahabatan, tidak ada lagi saling membela satu dengan yang lain pada hari kiamat nanti. Wal kafiruna humudz zalimun, dan orang-orang kafir mereka itulah orang-orang yang zalim. Allah Ta'ala juga ingatkan lagi di dalam surat Al-Munafiqun pada ayat ke-10. Allah juga ingatkan, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Allah menyatakan, dan berinfaklah kalian dari rezeki yang telah Allah berikan kepada kalian sebelum datang kepada salah seorang dari kalian kematian. Kemudian ia mengatakan, wahai Tuhanku, tangguhkanlah, akhirkanlah sebentar saja dalam waktu yang dekat supaya bisa hidup. Fa asaddaqa wa akum minas salihin, sehingga dengan waktu yang sedikit itu aku bisa bersedekah dan aku menjadi termasuk orang-orang yang saleh.
Namun ini semua hanyalah penyesalan, karena waktu sudah dialagi dengan kematian. Karena itu ma'asyiral muslimin, di saat kita diberikan kelebihan rezeki, maka kita harus perbanyak amal soleh dengan harta kita, apakah dengan sedekah, dengan infak, dan juga dengan ibadah-ibadah lain. Dan namanya sedekah dan infak tidak mesti harus banyak, sedikit tetapi rutin dan terus menerus continue, itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Karena itu ma'asyiral muslimin, manfaatkan harta kita untuk ketaatan kepada Allah Ta'ala. Kemudian yang keempat, Rasulullah SAW juga ingatkan kita supaya kita memperhatikan, yaitu waktu luang, kesempatan yang Allah berikan pada kita sebelum datang banyaknya kesibukan-kesibukan yang bisa menyebabkan terhalangnya kita dari melakukan berbagai amal soleh dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir, Rasulullah SAW juga ingatkan pada kita agar kita memanfaatkan masa hidup kita saat ini sebelum datang kematian. Ingat ma'asyiral muslimin, sekali lagi, setiap kita pasti akan mati. Dan yang namanya mati, maka datangnya pasti mendadak. Bahkan terkadang kita tidak siap, kita belum siap, kita belum punya banyak bekal dan sebagainya. Lalu sebelum datang kematian itu, dan sebelum datang penyesalan yang ini akan menjadi penyesalan selama-lamanya, tentu kita harus manfaatkan waktu hidup kita untuk melakukan ibadah kepada Allah dan kesungguhan di dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, ingatlah, kehidupan yang sesungguhnya hanyalah kehidupan di akhirat. Adapun kehidupan di dunia yang sementara, maka masa bagi kita untuk menanam amal saleh, melakukan berbagai ketaatan, dan waktunya hanya di sini, saat ini saja, sekarang ini saja. Adapun setelah mati, kita hanya menerima balasan. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwun wa la'ib wa inna ad-daral akhirati lahiyal hayawan law kanu ya'lamun." Allah Ta'ala menyatakan, dan kehidupan dunia ini hanyalah kehidupan, yaitu main-main dan sendau gurau saja. Sedangkan kehidupan akhirat itulah kehidupan yang sebenar-benarnya, seandainya mereka mengetahuinya. Karena itu ma'asyiral muslimin, Allah Ta'ala juga tegaskan dalam ayat yang telah disebutkan di awal tadi, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Dan kehidupan dunia itu tidak lain, hanyalah kesenangan yang menipu saja. Karena itu ma'asyiral muslimin, kami ingatkan diri kami dan hadirin sekalian, maka selagi kita masih punya banyak kesempatan, punya banyak kesehatan, punya banyak harta, punya masa muda, bahkan kehidupan yang saat ini kita rasakan, gunakan sebaik-baiknya untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita menyesal pada saat kita mati dalam keadaan kita belum punya bekal apapun. Seperti itu. Karena itu sekali lagi, lewat mimbar ini kami sampaikan, mari kita gunakan dan manfaatkan hidup kita, kesehatan kita, kesempatan kita untuk terus menambah amal soleh, menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesibuk apapun kita, termasuk kesibukan kerja semacam ini, di tempat ini, jangan lalaikan kita untuk selalu menambah amal saleh dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah pada kita semua untuk istiqamah di atas ketaatan hingga akhir hayat kita nanti. Wallahu a'lamu bis-shawab. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pada khutbah yang kedua ini kami ingatkan kembali tentang apa yang disampaikan tadi, menggunakan masa-masa hidup kita untuk terus melakukan amal soleh dan ketaatan pada Allah. Ingat, hidup bukan untuk sekedar bekerja, bukan sekedar untuk mencari makan, minum, berkeluarga, beranak pinak dan sebagainya. Bukan itu. Tapi Allah jadikan kita hidup di dunia ini adalah untuk ibadah kepadanya. Karena itu ma'asyiral muslimin, manfaatkan betul masa-masa hidup kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sebelum ditutup, kami ingatkan sebuah hadis Nabi SAW. Dalam hadis yang dikeluarkan Imam Tirmidzi dan yang lainnya dengan sanad-sanad yang sahih dari sahabat yang mulia Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW pernah bersabda, "La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah
hatta yus'ala an umrihi fima afnah wa an ilmihi fima fa'ala fihi wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah wa an jismihi fima ablah. Rasulullah SAW menyatakan bahwa sungguhnya pada hari kiamat nanti tidak akan bergeser telapak kaki seorang hamba dari tempat dia berdiri di padang mahsyar nanti sampai ditanya kepadanya tentang beberapa perkara. Disebutkan dalam hadis ini 4 perkara. Pertama, an umrihi fima afnah, tentang umurnya untuk apa dihabiskan. Wa an ilmihi fima fa'ala fih, kemudian tentang ilmunya untuk apa diamalkan. Wa an malihi fima min aina iktasabahu wa fima anfaqah, kemudian tentang hartanya, dari mana ia dapatkan dan untuk apa dibelanjakan atau dihabiskan. Kemudian yang keempat, wa an jismihi fima ablah, kemudian tentang badannya untuk apa dihancurkan, maksudnya capek dan lelahnya untuk apa dilakukan. Ma'asyiral muslimin, 4 perkara inilah yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dimintai pertanggungjawaban dari Allah taala dari kiamat nanti pada saat kita berdiri di atas kaki kita di tengah-tengah padang mahsyar. Maka akan ditanyakan, kata Rasulullah, tidak akan bergeser seorang di dia tempat berdiri sampai dia harus menjawab 4 perkara ini dulu. Ditanya tentang umurnya untuk apa habis di dunia ini, ditanya tentang ilmunya untuk apa dia amalkan, ditanya tentang hartanya. Kalau harta ditanya 2 perkara, dari mana sumbernya dia dapatkan harta itu, bekerja dengan cara apa dia, halal atau haram. Maka ditanyakan Allah Ta'ala sumber semua harta yang kita dapati. Kemudian untuk apa pula dia habiskan harta yang kita telah dapat. Kemudian kita untuk apa digunakan. Semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir tentang tubuh kita, tentang capek dan lelah kita. Ini pun juga akan ditanya oleh Allah Ta'ala untuk apa, untuk digunakan apa capek dan lelah kita ini. Ma'asyiral muslimin, karena itu barakallahu fikum, hendaknya kita betul-betul memanfaatkan waktu kehidupan kita ini dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai tersia-siakan hanya untuk perkara dunia melulu. Bekerja itu penting, bekerja itu harus, mencari nafkah itu boleh, namun tidak boleh sampai melupakan ibadah kepada Allah. Tidak boleh kita menuntut ilmu agama sampai melupakan dari mengaji, dari menuntut ilmu agama, dari baca Al-Quran, dari sedekah, dari berkumpul bersama keluarga dan sebagainya. Gunakan waktu sebaik-baiknya untuk ibadah kepada Allah, bekerja secukupnya. Nah, setelah itu jangan lupakan untuk menambah bekal untuk kehidupan akhirat nanti, yang ini lebih panjang, lebih lama, lebih abadi, dan itu kita tidak tahu bagaimana nasib kita. Akan berharap dengan kita berbekal di dunia dengan ketaatan, dengan amal saleh, maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua ma'asyiral muslimin sebagai hamba-hambanya yang akan mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupan di akhirat nanti insyaallah taala. Demikian ma'asyiral muslimin, khutbah dan nasihat yang bisa disampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan yang sedikit bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين. هذا الله وإياكم أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله. أقم الصلاة.